Bek internasional Belanda Matthijs de Ligt mulai mengeluhkan minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan bersama Bayern Munich di laga terakhir melawan Bayer Leverkusen. De Ligt baru dimainkan pelatih Thomas Tuchel di menit ke-85. Kedatangan Kim Min-jae disinyalir menjadi salah satu alasan dibalik minimnya kesempatan bermain yang didapatkan De Ligt. Namun De Ligt mengungkapkan bahwa sampai saat ini dirinya belum diberitahu oleh pelatih Thomas Tuchel terkait keputusannya untuk mencadangkan dirinya. Peter Schmeichel mengecam bek Manchester United Lisandro Martinez karena berusaha menjadi pahlawan dalam kalahan 1-3 mereka dari Brighton pada lanjutan Liga Inggris. Schmeichel menyoroti gol kedua Brighton secara khusus karena Gross mampu melewati sejumlah pegawai sebelumnya. Sebelum mencetak gol, saat menganalisis gol kedua, Schmeichel menyoroti Martinez karena membuat keputusan yang salah dan mencoba menjadi pahlawan. Martinez mencoba menjadi pahlawan dengan cara memblokir bola, namun ia menempatkan dirinya pada posisi tepat di lini depan kiper. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan kabar terkini terkait cedera yang membekap Federico Di Marzo. Pada saat derby Milan, pemain berusia 25 tahun tersebut ditarik keluar lapangan. Setelah laga berjalan 1 jam, Carlos menggantikannya di sisi kiri lapangan. Nerazzurri De Marco dilaporkan sempat mengalami kram sebelum ditarik keluar. Akan tetapi, kini Simone Inzaghi memastikan bahwa Jenderal Di Marco tidak serius. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ia tetap berada di lapangan, namun dokter tidak memberitahu saya apapun, ujar Inzaghi. Penyerang asal Portugal Joao Felix mengirim sindiran keras ke Chelsea usai mencetak gol debut bagi Barcelona di Liga Inggris. Sindiran itu disampaikannya secara tersirat saat memberikan komentar pasca laga, di mana ia menyebutkan lebih mudah bermain bagi Barcelona yang strukturnya jelas. Ucapan itu pun banyak diyakini diarahkan ke Chelsea, mengingat saat bermain bagi The Blues, Joao Felix bermain tanpa struktur yang jelas. Hal ini tak lepas dari banyaknya pemain yang ada di Chelsea dan taktik Graham Potter serta Frank Lampard yang kerap berubah-ubah. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ternyata mampu memegang kendali Manchester United meskipun belum melakukan akuisisi, sebab keluarga Glazer belakangan makin terpojok dan terpengaruh dari penjualan klub asal Merseyside. Everton belakangan akan dijual dan peralihan pemilik ke pemodal baru berjalan mulus. Menariknya, investor yang datang telah membelot dari klub incaran sebelumnya. Dilansir dari Manchester Evening News, kondisi ini kabarnya membuat keluarga Glazer mulai mencari langkah untuk segera melepas Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool masih tertarik merekrut gelandang Fluminan yaitu Andre. Setelah gagal mendapatkan tanda tangan di musim panas kemarin, menurut Romano, meski sudah mendapatkan tempat pemain baru di lini tengah sepanjang musim panas, The Reds kemungkinan akan mengamankan tanda tangan Andre pada Januari mendatang. The Reds tentunya sangat berharap untuk menghindari krisis lini tengah yang mereka alami musim lalu, yang kemudian membuat kedatangan Andre menjadi lebih penting dari sebelumnya. Laporan terbaru menyebut jika AS Roma ingin memperpanjang masa tinggal Paulo Dybala di Stadio Olimpico. AS Roma siap menawarkan perpanjangan kontrak baru. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AS Roma telah menjadwalkan pertemuan dengan agen Paulo Dybala untuk jeda internasional berikutnya pada bulan Oktober. Laporan awal menunjukkan jika pihak klub bersedia menawarkan Dybala gaji besar bernilai 6 juta euro plus 1 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, jika di klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini kemungkinan akan dihapus. Meski kontrak Kevin De Bruyne bersama Manchester City hanya tersisa 18 bulan, The Sky Blues masih belum menyodorkan tawaran kontraknya kepada pilarnya tersebut. Menurut laporan Daily Star, City sejatinya bakal menawarkan kontrak baru untuk 2 musim ke depan kepada pilarnya itu, namun mereka masih menunggu sang pemain pulih dari masalah hamstring. De Bruyne memang berpotensi absen hingga tahun depan dan negosiasi sejauh ini bakal ditunda. City masih menunggu apakah pemain asal Belgia itu bisa pulih secara efektif dan memberikan performa apiknya kembali bersama klub.
Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan sudah dalam posisi yang sangat unggul untuk mengamankan rekrutan Pirlo pada bursa transfer 2024 datang. Melansir dari Football Transfer, Liverpool dikabarkan sudah lama menjalin diskusi dengan pihak Leverkusen dan pembicaraan terkait hingga dalam tahap sangat jauh. Pembicaraan tingkat lanjut juga sudah menghasilkan kesepakatan. Liverpool dilaporkan sepakat soal harga jual hingga yang dirumorkan mencapai 48 juta pound sterling. Artinya mereka peluang besar untuk bersepakat pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Melansir dari Soccernet, Chelsea sedang dikaitkan dengan striker Napoli Victor Osimhen. Kandidat Ballon d'Or 2023 tersebut adalah pemain yang diburu Chelsea untuk bursa musim dingin atau Januari 2024. The Blues saat ini tengah memantau perkembangan sang pemain bersama Napoli. Namun, Todd Boehly dilaporkan sudah menyiapkan dana 200 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun rupiah untuk jasa Osimhen. Pemain itu sendiri jelas merupakan aset yang sangat berharga bagi Napoli. Namun mereka bisa saja melepasnya apalagi jika disodori uang 3 triliun rupiah. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berniat menampung Jadon Sancho yang sedang bermasalah di Manchester United. Baru-baru ini Jadon Sancho dijatuhi sanksi oleh Manchester United. Sang pemain kini harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya untuk sementara waktu. Kini ada jalan keluar terbuka untuk Jadon Sancho. Kabarnya Barcelona siap menampung Sancho dari Manchester United. Kabar ini dilansir oleh The Mirror. Media Inggris itu mengklaim bahwa Barca siap memakai jasa Sancho pada Januari 2024 nanti. Namun Barcelona hanya akan memakai jasanya dengan status pinjaman. Chelsea bermain imbang kontra Bournemouth di laga pekan kelima Premier League. Bermain di Vitality Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. The Blues ditahan imbang Bournemouth dengan skor akhir 0-0. Duel terlihat menjanjikan sejak awal babak pertama. Dimulai Chelsea mendominasi penguasaan bola, tetapi sayang mereka tak bisa menjebol gawang Bournemouth sampai turun minum. Chelsea kemudian memulai laga babak kedua dengan baik. Mereka langsung mencetak gol pada menit ke-50 melalui Levi Confield yang menyambar bola rebound hasil tembakan bebas Raheem Sterling. Namun wasit menganulir gol tersebut. Pasalnya Colwill sebelumnya berada dalam posisi offside di akhir babak kedua. Wasit memberikan waktu tambahan 8 menit. Namun baik Bournemouth dan Chelsea sama-sama tak bisa mencetak gol. Duel ini pun berakhir imbang 0-0. Dengan hasil ini Chelsea berada di posisi ke-14 dengan raihan 5 angka dari 5 laga, sementara Bournemouth ada di posisi ke-15 dengan koleksi 3 angka. Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Everton dalam laga pekan kelima Premier League. Laga yang digelar di Goodison Park Minggu malam waktu Indonesia Barat ini dimenangkan The Gunners dengan skor 1-0. Arsenal mencoba langsung bermain agresif sejak awal babak pertama. Tim tamu sempat mencetak gol lewat aksi Gabriel Martinelli di menit ke-19. Namun gol ini dianulir VAR karena Edin lebih dulu terperangkap offside beberapa menit kemudian. Kemudian juga Arsenal mendapat pukulan telak karena Martin Elita bisa melanjutkan permainan setelah mengalami cedera. Ia pun terpaksa ditarik keluar dan digantikan Leon Dortz. Arsenal akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-69. Kerjasama apik para pemain Arsenal diakhiri dengan tembakan first time Trosla yang tak mampu dihentikan Pickford. Everton mencoba meningkatkan intensitas serangan guna memberi gol penyeimbang. Namun upaya mereka gagal membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Arsenal pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini juga Arsenal sukses naik ke peringkat 4 dengan 13 poin.